Sahabat dan kerabat di mana saja Anda berada, salam damai dan salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus. Saya Lina Puspitaningsih, jumpa lagi dengan Anda di ruang yang sama dalam acara Kata dan Nada, mengurai makna, melukis rasa. Sahabat, simpati dan empati adalah dua kata dengan dua rasa yang paling membahagiakan. Baik bagi yang menjadi subjek maupun yang menjadi objek dari rasa simpati dan empati itu. Pada edisi hari ini, kita akan mendengarkan sebuah ulasan singkat berhubungan dengan hal simpati dan empati itu. Dan tentu saja, Pendeta Freddy Makitan akan membimbing kita untuk memahami hal ini. Sekarang saya mengajak Anda untuk menyimak dan merenungkannya. Simpati dan empati. Saudaraku, simpati adalah suatu kata yang sangat sering kita dengar dan gunakan, baik secara lisan maupun tulisan. Tentu saja semua orang, siapa saja, langsung tahu arti kata simpati begitu mendengar atau membacanya. Dan apa yang kita pahami tentang kata ini sudah pasti sama pula. Simpati adalah suasana hati yang merasa suka, merasa senang, merasa sayang terhadap sesama atau terhadap seseorang dengan berbagai alasan. Misalnya, kesederhanaan seseorang, kerendahan hatinya, kesetiaan, suka bekerja keras, selalu bertanggung jawab, selalu melakukan hal-hal yang benar dan baik, juga sedia berkorban demi orang lain. Atau mungkin juga orang itu murah senyum, murah hati, lemah lembut, hormat terhadap siapa saja, dan lain-lain. Semua hal yang positif ini mudah menimbulkan rasa simpati seseorang terhadap seseorang yang lain. Rasa simpati bisa juga timbul terhadap orang-orang yang mengalami kesulitan hidup atau dalam penderitaan. Jadi, keadaan-keadaan tersebut yang dialami orang lain bisa menyebabkan adanya keprihatinan dan belas kasihan, juga simpati dari seseorang atau sekelompok masyarakat yang melihatnya. Selain simpati, kita juga mengenal kata empati. Sudah tentu kita sering juga mendengar dan menggunakan kata empati ini. Namun makna kata empati ini sebenarnya agak berbeda atau melebihi kata simpati. Empati adalah suatu keadaan mental yang membuat seseorang merasakan sesuatu seperti yang dirasakan orang lain sebagai objek rasa empati atau rasa kasih dan sayangnya. Dengan kata lain, empati itu adalah suatu keadaan mental di mana seseorang mengidentifikasikan dirinya dalam keadaan, perasaan, atau pikiran yang dialami orang lain. Misalnya, seseorang ikut bersedih, atau secara mental ikut menderita, atau sebaliknya ikut bergembira dan ikut berbahagia dengan orang yang kepadanya ia berempati. Jadi, empati juga merupakan kelanjutan atau kedalaman dari rasa simpati yang bertumbuh. Tadinya seseorang hanya merasa suka, senang, dan sayang saja. Sekarang ia malah sampai ikut merasakan seperti apa yang dirasakan oleh orang lain. Dan kalau empati ini bertumbuh dengan baik dalam diri seseorang, maka boleh jadi ia tidak akan segan-segan melakukan sesuatu demi kepentingan orang yang menjadi objek rasa empatinya. Bahkan mungkin ia akan bersedia berkorban demi orang itu. Simpati dan empati bisa merupakan sifat alamiah yang memang sudah ada pada diri seseorang sebagai ciptaan Tuhan. Manusia diciptakan dengan kemampuan menyenangi, menyayangi, menyukai, dan mengasihi sesamanya.
Manusia diciptakan dengan kemampuan berbelas kasihan, bersimpati, dan berempati terhadap orang lain. Manusia memiliki kemampuan untuk berbuat baik untuk kepentingan orang lain, bahkan berkemampuan untuk berkorban demi kebutuhan orang lain. Tetapi mungkin saja semua kemampuan manusiawi itu terjepit atau tertekan oleh berbagai sebab yang menghambat pertumbuhan simpati dan empati itu. Misalnya, karena situasi yang kurang ideal dalam keluarga atau dalam lingkungan masyarakat. Barangkali dalam hal pendidikan dan pergaulan sosial. Hal-hal yang baik atau yang ideal yang tidak atau kurang ditumbuhkan memang dapat mengakibatkan hal sebaliknya, yakni berkembangnya egoisme, egosentrisme, pementingan diri, dan lain-lain. Sekalipun demikian, kita tidak perlu khawatir. Jalan perbaikan dan pemulihan masih tetap terbuka. Jikalau seseorang ingin agar simpati dan empati itu kembali bersemi dan bertumbuh dalam dirinya, mulai saja menaruh perhatian terhadap orang lain, yaitu mereka yang masih kurang beruntung, yang sedang menderita, yang berjuang keras dalam kesulitan untuk mempertahankan hidupnya, yang sekalipun dalam keterbatasan tetap berjuang menjadikan dirinya berguna bagi orang lain. Apabila mulai timbul simpati dan empati itu, sekecil apapun, dan kalau ada kesempatan untuk berbuat baik bagi mereka yang menderita dan membutuhkan bantuan, jangan sia-siakan kesempatan itu. Bagaikan menyiapkan tanah yang baik, biarkanlah dan peliharalah sebuah tanaman yang baik untuk bertumbuh. Akhirnya simpati dan empati itu akan bertumbuh juga, dan bagai tanaman yang akan berbunga dan akhirnya berbuah untuk dinikmati siapa saja yang membutuhkannya. Setiap manusia yang manusiawi ini memang memiliki dua sifat yang bertentangan, dan setiap orang selalu bergulat di antara dua sifat ini. Ada keinginan dan dorongan untuk bersikap baik dan berbelas kasihan, menyayangi dan mengasihi. Namun ada juga kecenderungan bahkan niat untuk bersikap dan berlaku yang sebaliknya. Namun bagaimanapun juga, pendidikan dan pembinaan atau pembimbingan yang berjalan semestinya akan dapat mengembangkan sifat dan sikap yang baik, sekaligus meredam atau menekan apa yang tidak baik. Disitulah kesempatan di mana simpati dan empati akan bertumbuh berkembang. Oke sahabat, demikian tadi ulasan yang sederhana dan penuh makna oleh Pak Freddy Makitan. Iya, bersimpati dan berempati itu akan membahagiakan hidup ini tentunya. Sekarang izinkanlah saya membacakan firman Tuhan dari surat Filipi pasal 2 ayat 1-3. Semoga firman Tuhan ini akan menerangi dan semakin meneguhkan kita. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Baiklah sahabat, sampai di sini dulu jumpa kita. Dan sebuah lagu rohani yang berjudul Bapa Engkau Baik, disampaikan oleh Sinta Rosari, akan mengakhiri pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda, dan saya Lina Puspitaningsih mohon diri untuk berjumpa lagi pada edisi berikutnya. Kata dan nada. Again, thank you, and blessings of the Lord is yours today. Bapa
selalu